program TBC, seluruh terduga dilayani sesuai standar, seluruh jejaring Vaskes yang ada di wilayah kecamatan berharap udah ber-MOU dengan Puskes Mas. Proses MOU diajukan klinik TPMD wilayahnya untuk berjejaring dengan program TBC. Izin, jangan lupa ada paraf di setiap lembar MOU. Jadi jangan sampai udah ditandatangani lupa tuh kolom parafnya di bawah, karena namanya perjanjian kerjasama harus diparaf di setiap bagian oleh kedua belah pihak. Jadi kalau jangan bosen ya untuk kalau ada yang ini kurang lengkap jadi harus balik gitu. Jadi mohon diingat harus ada lembar validasi per halaman. Yang ketiga, mengalokasikan logistik program TBC sesuai kesepakatan MOU dengan klinik TPMD di wilayahnya. Memang pengalokasian logistik dari klinik TPMD ngajukannya ke puskesmas. Jadi nanti berikut kebutuhan pustunya dihitung oleh PJ Logistik TBC di puskesmasnya wilayah kecamatan masing-masing. Yang berikutnya, memperkuat koordinasi jejaring eksternal TBC di wilayah dalam upaya penemuan terduga dalam kasus TBC. Idealnya ada kegiatan temu TPT dan penguatan jejaring layanan TBC per triwulan, minimal sekali. Kalau misalnya mau per bulan itu luar biasa, tapi kalau per triwulan sepertinya lebih mampu laksana. Dan rencananya akan kami perkuat dengan surat Kasudinkes mengingatkan untuk setiap puskesmas supaya berproses seperti yang 2024 ini juga sudah terlaksana ya, supaya bisa terus dilanjutkan dengan kegiatan dari masing-masing anggaran puskesmas masing-masing. Kalau sebelumnya temu TPT ini untuk di 2024 ini banyak dibantu dari USAID Prevent TB, namun dengan berlangsungnya di 2025 ada banyak pengurangan anggaran dari bantuan donor, jadi mohon dari masing-masing puskesmas bisa memperkuatnya. Lanjut, turunin ke bawah dari filenya. Nah, ini untuk teman-teman klinik dan TPMD. Membuat laporan kegiatan peningkatan kapasitas TBC, advokasi kepada kepala instansi masing-masing. Mohon berjejaring dengan PJ jejaring dan PJ TB masing-masing puskes kecamatannya masing-masing. Jadi kalau ada yang perlu di follow up ke manajemen dari masing-masing klinik atau TPMD, nanti bisa dibantu dari puskesmasnya yang merupakan Menteri Kesehatan di wilayah. Melakukan sosialisasi materi peningkatan kapasitas TBC di klinik. Link dari seluruh kegiatan ini akan kita kumpulkan dan nanti dimasukkan di Google Drive ya. Teman-teman juga udah bisa langsung berproses akses dari yang QR kemarin disampaikan. Itu mohon disampaikan ke rekan-rekan tim dari klinik masing-masing yang karena keterbatasan kami hanya bisa mengundang satu perwakilan, tapi berharap dengan sosialisasi ini semua personil yang ada di klinik, teman-teman semua bisa terinfo dengan sosialisasi yang ada. Melakukan update MOU, kalau sebelumnya masih hanya sampai diagnosis, bisa lah diupdate nanti sampai pengobatan. Tim TBC terdiri dari dokter, perawat, laboratorium farmasi memberikan pelayanan TBC sesuai standar, mulai dari penegakan diagnosis dengan pemeriksaan penunjang yang hanya sesuai alur itu diharapkan dengan TCM. Mungkin diedit dulu tuh yang penunjangnya seperti BTA dan ronsen karena itu nggak sesuai alur. Boleh diedit? Ada yang bantu ngeditin? Dengan pemeriksaan penunjang sesuai dengan alur diagnosis TB terbaru SE bababla itu, yaitu dengan TCM. Itu dipindahin. Yang bagian depan dalam kurungnya buang aja. Mulai penegakan itu sampai itu sembuhnya. Nah, udah. Ya. Jadi tolong diarahkan dengan TCM ya, teman-teman. Dahaknya itu dengan TCM. Diagnosis
dengan TCM, BTA punya tempat hanya untuk follow up pengobatan. Berikutnya melakukan pelaporan secara rutin dan real time ke SITB, melakukan penegakan diagnosis terduga TBC menggunakan TCM sebagai prioritas pemeriksaan terduga TBC. Ini sama sebenarnya dengan yang keempat, jadi kayaknya nggak usah deh. Melakukan follow up dahak terkonfirmasi bakteriologis pada bulan kedua, 5 dan akhir pengobatan. Setiap semua pasien TBC harus diperiksakan status HIV dan DM-nya, begitu pula sebaliknya hasil diinput di SITB. Jangan lupa input hasil ya teman-teman. Melakukan investigasi kontak yang dirujuk ke puskesmas sebagai langkah awal dalam tata laksana pemberian TPT pada pasien ILTB infeksi laten tuberkulosis dan menginput pemberian TPT di SITB. Ya, lanjut. Nah itu. Dan tadi terkait pertanyaan sebelum isoma, apakah memungkinkan untuk konsultasi klinis ke DPJP dalam hal ini misalnya spesialis paru, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, itu sangat dimungkinkan. Jadi kita ada update untuk DPPM Distrik Public Private Mix timnya di Jakarta Pusat ini rencananya tanggal 22 November. Dan tadi udah diskusi sama Dr. Dewiana, kebetulan beliau dari PDPI spesialis paru, tapi karena durasinya singkat bisa bareng, jadi tadi cuman diskusi bareng. Beliau harus kembali ke RSPAD, jadi beliau bersedia nanti hadir di tanggal 22 dan usulnya adalah yang nanti udah berjejaring dengan puskesmas, beliau sebagai anggota Kopi TBC Jakpus bersedia untuk berada di grup bareng. Entah apakah satu grup besar dengan Kopi TB yang ada selama ini dengan puskesmas, atau nanti per kecamatan kita buatkan dan nanti anggota Kopi TB yang sudah disepakati ada di situ, nanti kita diskusikan di tanggal 22 ya teman-teman. Jadi jawabannya bisa banget ya untuk konsultasi klinis ke DPJP yang tergabung di Kopi TB Jakarta Pusat ya. Itu mau ditulisin di sini atau itu biar menjadi RTL kita aja. Oke. Mungkin itu aja. Ada yang mau ditambahkan dari teman-teman semua? Kalau enggak, minta arahan dari Dr. Novi langsung. Boleh, Dr. Novi? Sebelum ke Dr. Novi, ada apresiasi dari panitia. Jadi ada hadiah udah disiapin. Ya, tepuk tangan dulu lah buat panitianya. Baik Bapak Ibu, karena memang sebelumnya kita menjanjikan ya Bapak Ibu untuk peserta teraktif selama 2 hari ini, jadi panitia sudah merangkum dari semua materi. Ada beberapa peserta aktif Bapak Ibu yang join di Zoom dan join di ruangan. Kita bacakan ya Bapak Ibu untuk peserta teraktif selama 2 hari. Mungkin nanti bisa langsung maju ke depan aja ya Bapak Ibu ketika saya sebutkan. Yang pertama ada dari Bu Yunas dari Puskesmas Cempaka Putih yang join di Zoom ya Bu Yunas ya. Bu Yunas bisa on cam nanti. Kemudian yang kedua ada Dr. Rizky dari Klinik Kemenko. Silakan Dok, bisa langsung maju ke depan. Yang ketiga ada Dr. Susi dari Puskesmas